Puji Tuhan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami dengan judul yaitu efektivitas konseling Kristen melalui pendidikan dalam keluarga Kristen. Nah, di sepanjang sejarah manusia dalam perkembangan hidupnya selalu berjuang untuk memperoleh masa depan yang baik, dan ada banyak cara yang diupayakan untuk memperoleh tujuan dan harapan tersebut. Nah, kita melihat efektivitas konseling Kristen melalui pendidikan dalam keluarga Kristen. Pendidikan dalam keluarga Kristen secara proporsional yang efektif menurut tujuannya sendiri, namun upaya untuk mengaitkannya dengan konseling Kristen merupakan hal yang penting, sebab keduanya dapat saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Nah, kita melihat pengertian konseling Kristen menurut para ahli. Nah, di sini para ahli yang pertama yaitu menurut Collins. Nah, menurut Collins, konseling adalah hubungan timbal balik antara dua individu, yaitu konselor yang berusaha menolong atau membimbing dan konselor yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini, seorang konselor Kristen akan berusaha mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan atas persoalan hidupnya tersebut. Nah, yang kedua, menurut Gintings. Nah, menurut Gintings, istilah konseling ini diambil dari kata konselor yang artinya penasehat, dan istilah yang sudah dipergunakan di dalam perjanjian lama, misalnya dalam 1 Tawarik 27 ayat 32 dengan istilah sovereign yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris konselor artinya penasihat, dan istilah ini juga muncul dalam Yesaya 9 ayat 6 dengan istilah misera atau konselor yang dinobatkan tentang kedatangan Yesus sebagai penasihat ajaib. Dalam perjanjian baru, istilah konselor paling sering muncul dalam hubungan dengan Roh Kudus, dalam bahasa Yunani yaitu parakletos. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penghibur, penasehat, dan penolong. Kemudian kita melihat menurut John MacArthur Jr. Sejak zaman para rasul, konseling telah ada di gereja sebagai kegiatan alami dalam kehidupan spiritual bersama. Nah, konseling Kristen memiliki beberapa keunikan yang perlu dipahami, sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Demeller dan kawan-kawan. Yang pertama, konseling Kristen menerima Alkitab sebagai standar otoritas tertinggi. Nah, otoritas Kristen tidak dibiarkan terombang-ambing, tetapi mereka bisa mengacu pada otoritas tertinggi, yaitu orang Kristen bersandar pada Roh Kudus untuk menuntun mereka sepanjang Alkitab dan tidak bersandar pada hati nurani mereka sendiri untuk mengarahkan perilaku mereka. Yang kedua, konseling Kristen itu unik karena bergantung bukan hanya pada kehendak manusia untuk bertanggung jawab, melainkan juga pada kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, konseling Kristen unik karena meskipun menurut sifatnya orang Kristen itu egois dan cenderung mengabaikan atau membenci Allah dalam Roma 1 ayat 28 hingga 32, melalui iman mereka menerima Roh Kudus yang memberi kemenangan untuk mengatasi sifat dosa mereka. Kemudian yang keempat, konseling Kristen unik karena mampu mengatasi masalah hukum sesuai dengan efektif. Nah, konseling Kristen unik karena didasarkan pada kasih Allah, bisa dilihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Dan ketika kasihnya mengalir melalui kita mengasihi orang lain dan perhatikan mereka. Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Konseling Kristen ini unik karena menangani orang itu. Konseling Kristen sadar bahwa aspek fisik, psikologis, dan rohani manusia saling berkaitan secara rumit. Nah, pentingnya konseling Kristen. Mengapa? Karena untuk menghadapi dunia dengan beragam persoalan yang ada, maka tidak dapat disangkal jika manusia memerlukan penyelesaian masalah. Banyak orang mengalami depresi karena masalah yang dihadapi mereka atau dialami mereka. Nah, menurut Simon Juntak menulis bahwa berbagai masalah kehidupan sedang mengancam keluarga Kristen masa kini.
Kalau hampir setiap hari saat ini kita bertemu sahabat di tempat kerja, berkunjung ke rumah kerabat atau warga jemaat rumah, ada saja pergumulan yang kita dengarkan dari mereka. Kesesakan manusia zaman ini dapat kita rasakan dengan tingginya angka penderitaan depresi, kecemasan, dan gangguan jiwa lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen memiliki ruang lingkup yang luas. Hal tersebut dikemukakan oleh Alfred North Whitehead bahwa pendidikan adalah masalah yang sulit, tidak dapat dipisahkan oleh sebuah rumus yang sederhana. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pendidikan ini tidak dapat dijelaskan. Kegiatan pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenungkan tentang gejala-gejala tentang mendidik. Selanjutnya, keluarga Kristen. Keluarga Kristen menurut Petrus Octavianus, rumah tangga adalah satu-satunya lembaga yang mutlak dimulai dengan Tuhan dan memberikan tempat utama kepada Tuhan sepanjang sejarahnya. Keluarga Kristen dimulai dengan sebuah pernikahan sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan, dan kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, dan pasal yang kedua ayat yang ke-18. Yang kedua yaitu menurut Soesilo, pernikahan pertama di dunia ini terjadi setelah Tuhan menciptakan seorang pria, Adam, dan Tuhan mengevaluasi keadaan Adam belum baik karena ia masih hidup seorang diri. Tuhan memutuskan seharusnya manusia tidak hidup sendiri dalam dunia ini, tetapi dalam hubungan dengan orang lain. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan, yaitu Hawa, sebagai penolong. Ketiga, menurut G. Sudarmanto, sejak semula Allah menghendaki agar manusia tidak hidup seorang diri saja, melainkan hidup bersama dengan pasangan yang sekarang dengannya. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Karena itulah laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Mereka diberkati dan diperintahkan untuk beranak cucu dan membangun keluarga yang hidup di bumi. Allah memandang semuanya itu sungguh amat baik. Jadi keluarga dalam kesatuan istimewa diciptakan oleh Allah, menyediakan dengan perlindungan perasaan menjadi anggota kelompok, lingkungan belajar, dan landasan yang aman. Maka keluarga adalah anugerah yang luar biasa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau keturunan, sehingga kehidupan dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari Allah sebagai Sang Pencipta. Keluarga Kristen harus berakar dalam kebenaran Allah di setiap aspek kehidupannya. Selanjutnya, pendidikan dalam keluarga Kristen. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam keluarga dan memegang peranan penting bagi masa depan keluarga Kristen. Oleh karena pendidikan sangat penting, maka keluarga harus berperan dalam keluarga. Menurut Haryanto menekankan bahwa keluarga memiliki bentuk peran, yaitu yang pertama, membangun persekutuan dalam keluarga. Kedua, melayani kehidupan. Yang ketiga, mendidik anak dalam didikan Kristen melalui nasihat dan teguran yang alkitabiah. Artinya bahwa orang tua harus mendidik atau menasihati anak-anak sesuai dengan nasihat atau teguran yang ada di dalam alkitabiah. Dalam surat pengembalaan efektivitas seperti yang ditunjukkan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5 dan pasal 3 ayat yang ke-15, Timotius sendiri adalah hasil pendidikan agama Kristen yang didapat melalui keluarga dan jemaat. Selanjutnya, apa peran konseling Kristen melalui pendidikan dalam keluarga Kristen?
Orang tua dapat menjadi konselor bagi anak-anak sebab orang tua memegang peran utama sebagai pembimbing dalam keluarga. Seluruh makhluk hidup dalam keluarga, khususnya anak, merupakan tanggung jawab orang tua. Hubungan terhadap anak secara mutlak terkait dengan orang tua sebab melalui merekalah anak dikandung dan dilahirkan dalam relasi yang demikian erat itu. Pendidikan merupakan kewajiban mutlak orang tua terhadap anak. Orang tua harus berperan sebagai pembimbing atau konselor dalam hal mengajar dan memberikan nasihat kepada anak agar anak hidup dengan baik menurut kebenaran Allah atau kebenaran firman Tuhan. Pertama, menurut Bostrom, pendidikan orang tua adalah penting sekali. Pendidikan bukan hanya berarti mengajar, melainkan terutama bergaul dengan anak-anak secara terbuka dan penuh kasih. Pendidikan bukan hanya soal memberikan makan dan minum kepada anak kecil atau mencukupkan kebutuhan mereka, melainkan orang tua harus mengambil waktu untuk bercakap-cakap tentang hal-hal jasmani dan rohani. Karena melalui jalan ini diciptakanlah suatu suasana kasih, suatu suasana saling percaya dan saling menghormati yang memperlengkapi untuk anak-anak melihat diri mereka sendiri. Dan hari demi hari anak-anak itu akan lebih mampu untuk melihat dan menilai sendiri apa yang baik dan apa yang kurang baik. Kedua, menurut Haryanto GP menjelaskan bahwa ayah dan ibu berperan aktif dalam perkembangan anak. Keluarga dan anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu, sebaiknya secara lebih serius, fokus dan berkonsentrasi dalam mengajar, karena didikan yang mereka berikan kelak akan mempengaruhi pembentukan karakter masa depan anak-anak dan keluarga Kristen. Ketiga, menurut Luther, memberikan penjelasan bahwa orang tua disuruh Tuhan atau mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memenuhi tugas mulia itu, yaitu mengajar. Seperti bisa kita lihat dalam perkataan penulis surat Efesus, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-6 bagian B. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebesar apapun peranan orang tua dalam mengajar, ia tidak boleh lupa bahwa Allah sumber pengajarannya dan kepada Allah ia harus menggantungkan seluruh upaya pengajarannya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu keluarga adalah lembaga pertama yang ditetapkan oleh Allah di bumi. Allah mendirikan keluarga agar anak-anak belajar dari orang tua. Tempat yang paling baik atau tepat untuk menumbuhkan iman dan menabur nilai-nilai Kristiani adalah keluarga. Untuk itu, pendidikan dalam keluarga Kristen harus mendapatkan perhatian serius dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam pengertiannya bahwa pendidikan dalam agama Kristen tidak bisa diremehkan sebab masa depan generasi pilihan Allah telah diatur oleh Allah. Keluarga adalah wadah di mana Allah berkarya bagi manusia yang sekaligus wadah yang Allah sediakan bagi manusia untuk berkarya bagi kemuliaan Allah.